Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah selalu kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas semua nikmat karunia yang dilimpahkannya kepada kita. Wabil khusus alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir memenuhi panggilan Allah yang baru saja kita melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah. Kita sangat berharap kepada Allah tabaraka wa taala ketaatan kita ini, salat tepat pada waktunya, salat dengan berjamaah ini diistiqomahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Salat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam teladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata duduk di masjid ya, ternyata duduk di masjid itu bisa mendatangkan rahmat Allah. Kalau mendatangkan rahmat Allah berarti orang yang duduk di masjid akan mendapatkan sakinah, ketenangan, ketentraman, kenyamanan. Selama ini saya belum pernah dengar, nggak tahu kalau Pak Halim atau Pak Anwari atau Pak Hadi yang lainnya, ada nggak orang duduk di masjid ya, niatnya apa aja, terserah niatnya apa aja, dia datang ke masjid, duduk di masjid tapi dia gelisah. Ada nggak kira-kira pernah dengar yang itu? Ada pernah dengar nggak? Ada, dia gelisah gitu ya. Oh gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pengen bacakan satu hadis. Ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini ada di dalam apa namanya nih ya, Musnad Imam Ahmad bin Hambal ya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innalil masajid autadan al malaikatu julasauhum. Sesungguhnya masjid-masjid itu memiliki autad, penghuni. Jadi kata Nabi, sesungguhnya masjid itu memiliki autad, penghuni yang merupakan temannya malaikat. Jadi masjid kata Nabi ada penghuninya, temannya malaikat. Inna ghabu yaftaqidunahum. Jika mereka tidak ada, maka malaikat mencari mereka. Jika nggak ada, orang itu nggak ada, maka malaikat nyari dia. Wa in maridu
aduhum, jika mereka sakit, malaikat akan menjenguk mereka. Wa in kanu fi hajatin a'anuhum, jika mereka dalam suatu hajat, ada keperluan misalnya apa gitu, maka malaikat akan membantu mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, jalisu al-masjid, jalisul masjidi ala thalathin khisal. Nabi bersabda, orang yang duduk di masjid itu ada 3 macam saudara. Ada 3 macam saudara yang akan diambil manfaatnya, ya. Akhin mustafad aw kalimatin muhkamah aw rahmatin muntadharatin, kata-kata yang bijak atau rahmat yang dinanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari apa namanya hadis ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di mana dikatakan bahwa masjid itu, ya, jadi kalau kita ahlul masjid, orang masjid itu maksudnya yang mondar-mandir ke masjid, sholat berjamaah termasuk, ya, yang rajin datang untuk duduk di majelis ta'lim, di majelis ilmu, maka itu ditandain oleh malaikat. Kalau dia nggak ada, dicari. Kalau dia sakit, dijenguk. Kalau dia lagi punya keperluan, maka malaikat akan bantuin dia. Bapak Ibu dirahmati Allah, maka dikatakan di sini yang berhak meraih predikat sebagai orang yang memakmurkan masjid, dinyatakan oleh Allah dalam Quran surat 33, surat At-Taubah di ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia tetap mendirikan sholat, membayar zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan, termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya kalau kita sesuai dengan siapa tadi perkataan dari Ketua DMI Nasional Bapak Yusuf Kalla, ya, jadi orang yang memakmurkan masjid, ya, adalah orang yang sholat di masjid, yang sholat mendirikan tepat sholat 5 waktu di masjid, ya. Itulah orang yang memakmurkan masjid. Beliau mengatakan ada 3, ya, yang bangun masjid, yang ngurusin masjid, yang ya sholat di masjid gitu, ya. Jadi kalau bukan termasuk 3-3-nya, ya repot juga, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Dan ketika Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika seseorang itu digoda dengan penghidupan mereka, ya, dilalaikan dengan pekerjaan dunia mereka, dengan perniagaan dan lain sebagainya, lalu mereka bergantung dengan harta yang mereka miliki, maka pada saat itu ahlul masjid ini sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Quran surat ke-24 surat An-Nur ayat 36, ya. Saya bacakan artinya, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, mendirikan salat, bayar zakat. Mereka takut pada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karenanya kita yang selama ini sudah bolak-balik ke masjid, dengar panggilan adzan, kita melaksanakan salat dengan berjamaah, dan kita alhamdulillah hadir di setiap majelis-majelis ilmu, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ternyata yang bisa mendatangkan cintanya Allah kepada kita. Dan inilah yang disebut dengan ketenangan, sakinah, rahmat yang diberikan kepada hati-hati, kolbun yang mereka ahlul masjid, ya, sholat berjamaah di masjid, ya, terus mereka hadir di majelis diadakan majelis ilmu yang diadakan di masjid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya tadi kalau Pak RT 8 bilang pernah datang ke masjid tapi terus dia gelisah, ya, ini kan berkenaan dengan jantung nih. Jantung itu kolbun. Jadi kolbun itu sebenarnya bukan hati, bukan organ hati, bukan, tapi jantung, Bapak Ibu. Ya, saya ada tulisan sedikit di sini. Jadi kolbun, jantung ini satu organ yang mendapatkan amanah dan paling bertanggung jawab atas peredaran darah ke seluruh tubuh, ya, dengan aktivitas utamanya yaitu memompa darah, jantung. Maka jantung disebut oleh para ulama sebagai pusatnya ruh, ya, yang selalu dalam keadaan tenang dan stabil. Makanya saya lanjutkan dulu. Darah mengalir melalui pembuluh darah yang mengitari tubuh seluruhnya, itu ternyata panjangnya lebih dari 40.000 kilometer. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pembuluh darah yang ada di tubuh kita itu, yang ngalir darah ke tubuh kita itu kalau di
ya. Itu panjangnya 40.000 kilometer kira-kira dari sini ke mana itu. 40.000 kilometer, subhanallah. Ini ada di tubuh kita Bapak Ibu. Ya. Itu ternyata sama dengan panjang lingkar bumi. Sama dengan panjang lingkar bumi. Subhanallah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dikatakan orang yang datang ke masjid itu akan mendapatkan rahmat, sakinah, ketenangan, karena kalau dia datang ke masjid, dia pikirannya, jiwanya, tubuhnya itu mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Itulah ternyata yang mendatangkan sakinah, ketenangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Imam Ibnul Qayyim, ya, beliau mengatakan begini, sesungguhnya hati tidak akan merasakan ketenangan, tidak akan merasakan ketentraman dan kedamaian, melainkan jika pemiliknya berhubungan dengan Allah dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Sehingga kata beliau, siapa saja yang tujuan utama hidupnya, kecintaannya, rasa takutnya, ketergantungannya hanya kepada Allah, maka ia telah mendapatkan kenikmatan dari Allah, kelezatan dari Allah, kemuliaan dari Allah, dan kebahagiaan dari Allah tabaraka wa taala selama-lamanya. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, dari peringatan Allah tabaraka wa taala, dia kagak mau nginget Allah, dia nggak mau memenuhi panggilan Allah, dia nggak pernah iling kepada Allah, nggak pernah ingat Allah, nggak berzikir kepada Allah, ya. Juga ada yang mengatakan juga ada ditafsiri, terjemahkan dengan siapa yang tidak berinteraksi dengan Allah, di situ diantaranya juga dengan Al-Quran, ya. Karena pada saat kita berinteraksi dengan Al-Quran, berhubungan dengan Al-Quran, kita buka Quran, kita baca Quran, kita belajar Quran, itu sama saja kita sedang berinteraksi dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, orang-orang yang kagak mau melakukan seperti ini, wa man a'rada an dzikri, ya, maka fa innalahu ma'isyatan danka, hidupnya sempit, gelisah, nggak tenang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini apa namanya, buat pembuka saja, ya. Jadi bersyukur kita, ya, yang hadir di malam hari ini. Mudah-mudahan terus, ya, setiap ada ta'lim, setiap ada majelis, dan kita hadir bolak-balik setiap dipanggil oleh muadzin untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ini subhanallah Bapak Ibu, ya, ini adalah satu nikmat yang sangat luar biasa, ya, sangat besar sekali. Dan teruslah minta sama Allah agar nikmat ini tetap tidak dihilangkan dari diri kita sampai kita dipanggil oleh Allah tabaraka wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya kalau ada apa namanya, kalau ada taklim, ya, jangan ditinggal, ya. Jangan ditinggal, jangan di apa namanya, ya, diabaikan. Maksudnya apa ya? Saya berapa kali mengatakan,
siapapun yang menyampaikan di depan, duduklah ya. Insyaallah itu janji Allah melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW. Mereka-mereka yang duduk di masjid, entah itu sholat berjamaahnya atau duduk untuk halakohnya, taklimnya ya, di majelis taklimnya gitu, maka Allah akan datangkan kasih sayang Allah, mendatangkan rahmat, sakinah kepadanya, dan insyaallah itu karunia yang luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada lagi yang ini pernah kita bahas, nggak apa-apa kita ulang lagi ya. Jadi di antara yang mendatangkan rahmat Allah tabaraka wa taala, yang mendatangkan kasih sayang Allah, karena begini Bapak Ibu, rahmat Allah ini begitu pentingnya sehingga kata Nabi, kita nanti masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena pahala sholat, puasa, zakat, infak, sedekah dan lain, bukan. Kalau sholat kita, baca Quran kita, sedekah kita, zakat kita, haji, umroh kita, itu amal-amal kita itu semua, itu kalau dihitung-hitung nggak bisa untuk bisa masuk surga, nggak dapat, kurang. Makanya Nabi mengatakan nanti kita masuk surganya Allah tabaraka wa taala itu karena rahmat, kasih sayang Allah. Rahmat itu Allah memberikan rahmat kepada kita karena ibadah-ibadah kita tadi, salat kita, baca Quran kita, duduknya kita di sini ini mendatangkan rahmat Allah. Termasuk diantaranya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, ummati hadhihi ummatun marhumah. Umatku ini, kata Rasulullah SAW, adalah umat yang dirahmati. Laisa 'alaiha adzabun fil akhirah. Ia tidak mendapatkan azab di akhirat. Adzabuha fid dunya. Azabnya adalah di dunia. Al-fitan, fitnah, berupa fitnah. Wazzalazil, gempa, wal qatlu, dan pembunuhan. Dalam riwayat lain Imam Ahmad, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna hadhil ummah marhumah. Umat ini, umatnya Muhammad SAW adalah umat yang dirahmati. Ja'alallahu azza wa jalla adzabaha bainaha. Allah menjadikan azab mereka pada pertikaian di antara mereka. Fa idza kana yaumul qiyamah dufi'a ila kulli imri'in minhum rajulun min ahli al-adyan faqal hadza yakunu fida'aka minan nar. Diserahkan kepada masing-masing dari mereka seorang dari pemeluk agama-agama lainnya, lalu Allah mengatakan ini menjadi tebusan dari mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata menjadi umatnya Muhammad SAW saja itu adalah rahmat. Oh subhanallah. Saya nggak tahu apa informasi terakhirnya seperti itu, saya nggak tahu. Itu Profesor Maurice Bucaille, orang Prancis, seorang ilmuwan yang meneliti tentang laut mati ya. Di laut mati itu kan, laut mati Laut Merah itu yang sebelahnya tawar, sebelahnya asin ya, tapi kagak ada dindingnya. Cuma kalau ya airnya nyampur. Cuma kalau dia kemari asin, dia kemari tawar ya. Robert Ivers itu saya masih ingat ya, udah lama banget sebenarnya, tahun 80-an kalau salah ya. Dia sarjana, mahasiswanya dari Profesor Maurice Bucaille. Dia nyelam ya, bener kok kagak ada dindingnya, airnya nyampur, tapi yang satu tawar, yang satu asin ya. Dia naik ke permukaan, dia lihat Quran yang dilaporkan sama
profesornya Maurice Bucaille itu, dilihat di Quran surat 7 ya, surat Al-A'raf, Allah menggambarkan itu tentang kekuasaan Allah, dan dapat hidayah, langsung masuk Islam. Profesornya sendiri yang ngasih tahu belum masuk Islam. Bapak Ibu dalam hati Allah, rahmat ya, menjadi umat yang Muhammad SAW itu juga udah menjadi rahmat. Dalam riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, inna hadhihi ummatun marhumah adzabuha biaidiha. Umat ini adalah umat yang dirahmati, adab mereka dijadikan ada pada perselisihan di antara mereka. Fa idza kana yaumul qiyamah dufi'a ila kulli rajulin minal muslimin rajulun minal musyrikin fayuqal hadza fida'uka minan nar. Ya. Dijadikan pada mereka perselisihan. Jadi ketika hari kiamat diserahkan kepada setiap orang dari kaum muslim, seorang dari kaum musyrik, lalu dikatakan ini tebusan dari mereka. Bapak Ibu dan rahmati Allah. Jadi kalau ngelihat ke hadis-hadis ini, ya salah satu fitnah umatnya Muhammad SAW adalah itu dia, saling gontok-gontokan. Jadi kalau ada sekarang kita di Indonesia khususnya ini berpecah ya, jadi enggak yang NU, yang Muhammadiyah segala macam, saling gontok-gontokan. Apalagi kalau kita ngelihat internasionalnya di menyikapi tentang Palestina, itu negara-negara Timur Tengah yang mayoritas Muslim dan seterusnya segala macam ini, ya inilah ya salah satu yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala buat umat Muhammad, dia di sini saling bertikai. Makanya Nabi dulu pernah minta ya Pak Anwar ya, Nabi dulu pernah minta sama Allah ya, minta sama Allah agar umatnya itu tidak berselisih ya, bersatu maksudnya. Sama Allah nggak dikabulin. Sama Allah nggak dikabulin. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu bagaimana menyikapinya? Ya sudah ya, yang menyikapinya itu ya kita lurus Bapak Ibu ya, kita tetap kepada sebagaimana yang diperintahkan Nabi, disuruh kita agar tetap berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ikuti ulama-ulama yang memang ya lurus ya, ulama-ulama yang bisa dijadikan dijadikan apa sih namanya, panutan ya, bisa dijadikan pegangan lah kan gitu ya. Jadi jangan, walaupun Bapak Ibu, walaupun saat ini pun banyak ya ulama-ulama yang mereka sudah makin ya begitu ya, apalagi masalah ya Allah Akbar, serem Bapak Ibu ya, di Indonesia ini kita benar-benar udah diacak-acak banget ya, diobrok-obrok banget ya, diobok-obok banget ya, sampai astagfirullahaladzim ya, gitu, tentang masalah nasab balawi, tentang masalah habaib, tentang macam-macam Bapak Ibu ya, adu domba kiai dengan Habib apa segala macam. Ini serem ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali ke asal deh ya, kembali ke asal aja. Ini kalau orang-orang yang lama, orang-orang orang-orang yang lama, bukan anak-anak muda yang sekarang masih baru-baru, ini memang agak bingung ya. Tapi yang orang-orang yang lama, yang mereka selama ini berpegang kepada sesuai dengan apa yang dulu kiai-kiai dulu menyampaikan, yaitu yang kita pegang ya. Udah jangan usah ikut-ikutan ya, nggak usah ikut-ikutan iniin masalah Habib apa segala macam. Udah nggak usah ikut. Udah ikutin aja deh ya. Pokoknya selama itu ada di dalam koridor Quran hadis, udah ikutin aja gitu ya. Ya kalau panjang masalah ini, masalahnya panjang Bapak Ibu ya. Baik,
Ini kita lagi ngomongin masalah rahmat ya. Jadi menjadi umatnya Muhammad SAW itu adalah rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan kunna ma'an nabi fi qubbah faqala ataradawna an takunu rubu'a ahlil jannah qulna na'am qala ataradawna an takunu thulutha ahlil jannah qulna na'am qala ataradawna an takunu syatra ahlil jannah qulna na'am qala walladhi nafsu Muhammadin biyadihi inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah wa dzalika annal jannata la yadkhulaha illa nafsun muslimah wa ma antum fi ahli syirki illa kasya'ratil bayda'i fil jiddit thawril aswadi aw kasya'ratis sauda'i fi jildi thawril ahmar. Kami bersama Rasulullah SAW dalam Kubah. Lalu beliau mengatakan kepada kami, apakah kalian tidak ridho menjadi seperempat ahli surga? Kami menjawab, ya kami ridho. Beliau mengatakan, apakah kalian tidak ridho menjadi sepertiga ahli surga? Kami menjawab, ya kami ridho. Beliau mengatakan, apakah kalian tidak ridho menjadi separuh ahli surga? Kami menjawab, ya kami ridho. Beliau mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku berharap kalian umatnya Muhammad SAW ini menjadi separuh ahli surga. Hal itu karena surga tidak dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslim. Ya, saya ulangi nih, kata Nabi ya, sesungguhnya aku berharap kalian menjadi separuh ahli surga. Hal itu karena surga tidak dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslim. Kalian di tengah kaum kafir hanyalah laksana bulu putih pada kulit sapi hitam, atau laksana bulu hitam pada kulit sapi merah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga meriwayatkan, ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda kepada kami, bagaimana bila kalian adalah seperempat ahli surga, kalian seperempatnya dan yang lainnya tiga seperempatnya. Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, kata Rasulullah, bagaimana bila kalian adalah sepertiga ahli surga? Mereka mengatakan itu lebih baik. Beliau bersabda, bagaimana bila kalian adalah separuh ahli surga? Mereka mengatakan itu lebih baik, itu lebih banyak lagi. Rasulullah SAW bersabda, ahli surga pada hari kiamat ada 120 baris. Ada 120 baris. Dan kalian adalah 80 baris diantaranya. Dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya, ia mengatakan Rasulullah bersabda, ahli surga ahlal jannah isyrona wa mi'atu saffin. Ahli surga ada 120 baris, diantaranya 20 baris dari umat ini, dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, udah masuk Isya ya. Sekali lagi saya ingin menyampaikan rasa nikmat, rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah menjadi jaminan bahwa kita mendapatkan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau dapat rahmat Allah, berarti dengan rahmat Allah itu kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rawat ya, kita rawat keislaman kita rawat sebagai umatnya Muhammad SAW, kita rawat ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai luntur, jangan sampai kering, jangan sampai kita ngaku-ngaku Islam, ngaku-ngaku umatnya Muhammad, tapi kita jauh dari masjid, kita enggak memakmurkan masjid ya. Ini subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampailah seperti ini. Makanya mulai hari ini yuk kita ajak saudara-saudara kita, siapapun mereka, mulai dari keluarga kita, tetangga kita, agar mereka mau memakmurkan masjid. Di antaranya dengan datang setiap azan dikumandangkan untuk sholat berjamaah. Ya, Bapak Ibu, ini ajakan
kelihatannya sepele ya, tapi kalau terus akan jadi doa. Makanya selain kita juga ngajak, setiap datang ke masjid, ini saya dapat dari guru saya, dibilang gini, kalau pengen masjid antum makmur ya, makmur di sini maksudnya banyak yang sholat berjamaah ya di masjid itu, setiap melangkahkan ke masjid untuk sholat ya, antum doa ya, doanya minta sama Allah agar Allah memberikan taufik hidayah kepada hamba-hambanya di sekitar masjid agar mereka memakmurkan masjid ya. Jadi doa Bapak Ibu, dan saya sudah melaksanakan itu, Bapak Ibu juga laksanain itu. Yang selama ini kita istiqomah ya kita terus kita doain sambil juga kita ngajak. Bapak Ibu, imbasnya kemana sih? Ini Bapak Ibu, kalau masjid makmur ya, kalau masjid ini makmur ya, kalau masjid ini makmur Bapak Ibu, maka kampung ini juga akan jadi makmur ya, itu imbasnya ke situ. Kalau masjidnya makmur, maka kampungnya juga akan jadi makmur. Makanya coba perhatiin deh, kalau ada masjid di satu kampung yang jemaahnya nggak ada, bisa dipastikan kampung itu ya begitu deh ya, kurang lebih itu bisa dipastikan. Nggak percaya silahkan survei. Makanya yuk kita makmurkan masjid supaya kampung kita makmur. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.